dua tawaran yang hanya bisa membawa Davide Fratesi pergi dari Inter. Inter hanya akan mempertimbangkan tawaran dari AS Roma untuk Davide Fratesi dalam bentuk pembayaran langsung atau pinjaman dengan kewajiban pembelian. Hal ini diungkapkan oleh Tuttosport, dan memastikan Nerazzurri menolak proposal pinjaman dengan opsi pembelian. Saga transfer Fratesi ke Roma tampaknya akan terus berlanjut setidaknya selama seminggu ke depan. Gelandang berusia 25 tahun tersebut ingin meninggalkan Inter karena merasa membutuhkan waktu bermain yang lebih banyak. Fratesi berharap bisa pindah ke Roma, sementara Giallorossi juga menunjukkan minat besar untuk mendatangkannya. Namun, Inter telah menetapkan harga tinggi untuk pemain internasional Italia itu. Klub asal Milan tersebut mematok nilai sekitar 45 juta euro sebagai syarat transfer Fratesi. Jika Roma mampu mendekati angka yang diinginkan Inter, Nerazzurri siap melepas Fratesi. Namun, peluang Roma untuk memenuhi harga tersebut dinilai kecil, mengingat keterbatasan finansial mereka. Dengan demikian, Roma harus mencari solusi kreatif dalam menyusun proposal transfer. Akan tetapi, menurut Tuttosport, Inter tidak akan menerima tawaran dalam bentuk pinjaman berbayar dengan opsi pembelian. Satu-satunya skema pinjaman yang akan dipertimbangkan oleh Inter adalah pinjaman dengan kewajiban pembelian pada musim panas mendatang. Keputusan Inter untuk bertahan dengan syarat ketat ini menunjukkan pentingnya Fratesi bagi mereka, meskipun sang pemain ingin mencari peluang bermain lebih besar di tempat lain. Roma kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menemukan cara memenuhi permintaan Inter tanpa melampaui batas finansial mereka. Pasukan Fabregas menang telak 4-1 atas Udinese. Klub yang dimiliki oleh grup Jarum, Como, sukses meraih kemenangan besar melawan Udinese pada pekan ke-21 Liga Italia 2024 hingga 2025. Pertandingan Como versus Udinese menjadi penutup rangkaian pekan ke-21 Liga Italia 2024 hingga 2025. Duel ini berlangsung di Stadio Giuseppe Sinigaglia pada hari Senin, 20 Januari 2025, atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Como yang berstatus tuan rumah berhasil mengalahkan Udinese dengan skor akhir 4-1. Kontribusi signifikan datang dari Asane Diao, remaja berusia 19 tahun, yang mencetak gol cepat untuk Como pada menit ke-5. Setelah menerima umpan terobosan di sisi kanan kotak penalti, Diao melepaskan tendangan akurat ke tiang jauh. Dia hampir menggandakan keunggulan Como di menit ke-17, namun upayanya berhasil diblok oleh kiper Udinese, Razvan Sava. Tembakan jarak jauh dari Aliou Fadera juga dapat dihentikan oleh penjaga gawang Udinese itu. Memasuki menit ke-44, Gabriel Strefezza menambah keunggulan Como dengan sepakan voli setelah menyambut bola liar. Como pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Usai jeda, Udinese berhasil memperkecil selisih skor melalui Martin Payero pada menit ke-50 dengan tembakan dari luar kotak penalti. 7 menit setelah gol tersebut, Como harus kehilangan satu pemain karena Edoardo Goldaniga mendapat kartu merah setelah menjegal Payero. Namun, pertandingan semakin seru ketika Omar Solet dari Udinese juga menerima kartu merah. Alhasil, kedua tim bermain dengan 10 pemain. Dalam kondisi 10 lawan 10, Como memperlebar jarak berkat gol bunuh diri Jaka Bijol pada menit ke-78. Pada menit terakhir, Nikopas menambah koleksi gol Como, sehingga memastikan skor akhir 4-1 untuk kubu tuan rumah. Hasil ini membuat Como menjauh dari zona degradasi. Ilariani naik 4 posisi ke peringkat ke-13 dengan total 22 poin setelah 21 pertandingan. Sementara itu, Udinese tetap berada di posisi ke-10 dengan 26 poin. Proses pemulihan berjalan lancar, Hakan sudah bisa tampil untuk Inter pekan depan. Gelandang Inter, Hakan Calhanoglu, dikabarkan akan segera pulih dari cedera dan kemungkinan kembali bermain saat menghadapi Lecce dalam laga Serie A akhir pekan depan. Menurut laporan terbaru Gazzetta dello Sport, fokus utama tim medis Inter adalah memastikan kondisi terbaik Calhanoglu 100% untuk derby melawan AC Milan pada awal Februari. Saat ini, Calhanoglu tengah menjalani pemulihan dari cedera betis yang ia alami saat sedang fokus pemulihan dari masalah ringan pada paha. Akibatnya, pemain internasional Turki ini telah absen dalam 3 pertandingan Serie A terakhir melawan Venezia, Bologna, dan Empoli. Calhanoglu dipastikan belum akan tampil saat Inter menghadapi Sparta Praha di Liga Champions pada Rabu mendatang. Namun, pemulihannya berjalan positif, dan kembalinya ke lapangan diperkirakan tidak akan lama lagi. Laporan dari sumber ini menyebutkan bahwa pemain berusia 30 tahun ini kemungkinan akan masuk dalam daftar pemain Inter untuk pertandingan melawan Lecce akhir pekan depan. Meski belum diproyeksikan untuk menjadi starter, Calhanoglu berpotensi mendapatkan beberapa menit bermain sebagai pemain pengganti. Selain itu, Calhanoglu juga diharapkan tersedia untuk laga Liga Champions melawan AS Monaco. Pertandingan tersebut sangat penting bagi Inter karena akan menentukan langkah mereka menuju babak 16 besar.
Puncak fokus Calhanoglu adalah laga derby melawan mantan klubnya, AC Milan, yang dijadwalkan pada awal Februari. Derby ini akan menjadi pertemuan kedua musim ini di Serie A, dan kehadiran Calhanoglu dipandang krusial untuk memperkuat lini tengah Inter dalam laga syarat gengsi tersebut. Dengan perkembangan positif dalam proses pemulihan, Inter berharap gelandang kunci mereka ini segera kembali beraksi di lapangan dan memberikan kontribusi penting di momen-momen krusial musim ini. Ficak Kvaratskhelia bahagia karena tuntaskan kepindahannya ke PSG. Ficak Kvaratskhelia mengaku sangat bahagia setelah berhasil menuntaskan kepindahannya dari Napoli ke Paris Saint-Germain pada bursa transfer Januari tahun ini. Melalui laman resmi mereka, pada hari ini Paris Saint-Germain mengumumkan secara resmi keberhasilan mendatangkan Ficak Kvaratskhelia dari Napoli. Kvaratskhelia sendiri mendapatkan kontrak hingga musim panas tahun 2029 dan akan menggunakan nomor punggung 7. Ia juga tercatat sebagai pemain Georgia pertama dalam sepanjang sejarah klub. Tak berselang lama setelah diperkenalkan sebagai penggawa anyar PSG, Kvaratskhelia melakukan sesi wawancara dengan media klub. Ia mengaku sangat bahagia bisa menuntaskan kepindahannya ke PSG di awal tahun ini. Ini adalah mimpi untuk berada di sini. Saya telah mendengar banyak hal yang sangat positif tentang PSG. Saya merasa sangat bangga bisa bergabung dengan klub hebat ini dan saya sangat tidak sabar untuk mengenakan seragam baru, kata Kvaratskhelia kepada PSG TV. Sebuah kehormatan bisa mengenakan seragam PSG. Ini adalah mimpi bagi saya untuk bermain untuk salah satu tim terbesar di dunia. Saya sangat bangga. Ini adalah mimpi dan kami akan berjuang bersama untuk mewujudkan impian kami. Saya sangat bahagia. Kvaratskhelia kemudian ditanya terkait apa alasan yang membuatnya bersedia bergabung dengan PSG. Proyek inilah yang meyakinkan saya untuk datang ke sini. Saya tahu apa yang ingin dicapai oleh klub dan bagaimana cara kerjanya dengan para pemain. Ini sejalan dengan diri saya. Banyak pemain hebat yang pernah bermain di sini, jadi saya tidak terlalu memikirkannya ketika mendapat kesempatan datang ke Paris. Penyerang muda Sebastiano Esposito memberikan gambaran jelas kepada Inter tentang apa yang tidak Inter punyai saat ini di bangku cadangan. Seorang pemain yang hadir dari bangku cadangan memberikan determinasi pada lawan dan menjamin kontribusi gol. Hal ini disorot dalam edisi terbaru Gazzetta dello Sport. Secara teknis, Esposito masih berstatus pemain Inter yang dipinjamkan ke Empoli. Pemain berusia 22 tahun tersebut bergabung dengan klub asal Toskana itu pada bursa transfer musim panas lalu. Empoli menjadi klub Serie A pertama yang memberikan kepercayaan penuh kepada Esposito, setelah ia menjalani serangkaian masa peminjaman di klub seperti Spal, Venezia, Basel, Anderlecht, Bari, dan Sampdoria. Empoli memiliki opsi untuk membeli Esposito secara permanen dengan biaya sebesar 5 juta euro. Namun, Inter tidak memiliki klausul pembelian kembali, meskipun mereka berhak atas 20% dari hasil penjualan Esposito di masa depan. Empoli telah menyatakan niat mereka untuk mempermanenkan Esposito pada akhir musim. Dengan demikian, praktisnya, masa depan Esposito tidak lagi berada dalam kendali Inter, yang berpotensi membuat klub asal Milan itu menyesali keputusan mereka. Dalam pertandingan melawan Inter, Esposito tidak menjadi starter. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat ia merupakan salah satu pemain kunci Empoli musim ini. Namun, ketika masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, Esposito langsung memberikan dampak besar. Kecepatan dan kualitas teknisnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Inter, terutama bagi Stefan de Vrij. Esposito juga berhasil mencetak gol balasan untuk Empoli. Meski hanya menjadi gol hiburan, aksinya sempat membuat Inter waspada. Gol tersebut menunjukkan kelas Esposito sebagai penyerang. Kontrol bola, pergerakan, serta penyelesaian akhirnya mendapat pujian tinggi dari surat kabar ini. Di sisi lain, Inter mengandalkan Mehdi Taremi sebagai ujung tombak mereka pada pertandingan tersebut. Namun, performa pemain internasional Iran itu dinilai kurang mengesankan, sehingga membangkitkan pertanyaan apakah Inter seharusnya mempertahankan Esposito.